Intan Permata telah memberikan segalanya kepada laki-laki yang dicintainya. Ia membantu Faris membangun bisnis dari nol, meminjamkan uang, bahkan mengorbankan waktu dan tenaganya. Namun tepat pada hari jadi hubungan mereka, Intan memergoki Faris bersama perempuan lain. Yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan itu, melainkan alasan yang diucapkan Faris tanpa rasa bersalah. "Kamu sudah berubah, Intan. Tubuhmu tidak seperti dulu. Aku membutuhkan perempuan yang pantas berdiri di sampingku." Hancur dan kehilangan kepercayaan diri, Intan meninggalkan Bandung menuju Lombok. Ia hanya ingin melupakan semuanya dan menyembuhkan hatinya. Namun di sana, ia bertemu Fajar Ramadan, seorang pria yang tidak memintanya menjadi lebih kurus, lebih cantik, ataupun berubah menjadi orang lain. Saat Intan perlahan belajar mencintai dirinya kembali, Faris tiba-tiba datang membawa penyesalan. Tetapi ternyata, ia bukan hanya ingin merebut kembali hati Intan. Ia juga diam-diam mengincar resep yang dapat mengubah hidup perempuan itu. Akankah Intan kembali kepada laki-laki yang pernah menghancurkannya? Atau memilih pria yang mengajarkannya bahwa cinta sejati tidak pernah meminta seseorang kehilangan dirinya sendiri? Pagi itu, hujan tipis membasahi Bandung. Udara dingin menyusup melalui pintu kaca toko kue kecil bernama Rasa Permata. Di dalamnya, aroma pandan, gula aren, santan, dan mentega bercampur hangat. Di rak dekat kasir tersusun klepon, lapis legit, bolu tape, serta dessert modern bercita rasa kopi gayo dan coklat Sulawesi. Intan Permata berdiri di balik meja sambil memeriksa pesanan untuk sebuah acara lamaran. Tangannya sibuk menempelkan pita pada kotak-kotak kue. Tetapi pikirannya terus kembali kepada layar ponsel. Tidak ada pesan dari Faris. Padahal hari itu tepat 4 tahun sejak mereka mulai berpacaran. Intan mencoba berpikir baik. Sejak membuka studio kebugaran keduanya di Dago, Faris memang semakin sibuk. Katanya ada rapat dengan investor, pemotretan media sosial, kerjasama dengan influencer, dan pertemuan dengan calon anggota baru. Namun akhir-akhir ini, kesibukan itu terasa seperti alasan untuk menjauh. "Teh Intan, pesanan Bu Rani sudah lengkap," kata Mira, pegawainya. Intan tersentak. "Tolong dicek sekali lagi ya." Mira memperhatikan wajahnya. "Teh, nggak apa-apa." Intan tersenyum tipis. "Cuma kurang tidur." Memang benar ia kurang tidur. Ibunya sempat sakit dan harus menjalani perawatan rutin. Intan bolak-balik dari toko ke rumah sakit, lalu kembali ke dapur sebelum matahari terbit. Pada saat yang sama, harga bahan baku naik dan 2 pelanggan besar membatalkan kerjasama. Ia bekerja lebih keras agar toko yang dibangunnya dari tabungan bertahun-tahun tidak tutup. Tubuhnya ikut berubah, berat badannya naik, wajahnya menjadi lebih bulat, dan beberapa baju lama tidak lagi nyaman dipakai. Awalnya Faris berkata itu bukan masalah. Namun perlahan, ucapannya berubah menjadi sindiran. "Kamu harus mulai olahraga lagi. Jangan makan terlalu malam. Kalau bertemu teman-temanku, pakai baju yang lebih longgar saja." Kadang Faris mengatakannya sambil tertawa, seolah hanya bercanda. Tetapi candaan yang terus diulang bisa terasa seperti duri kecil yang tertinggal di kulit. Menjelang siang, pesan Intan masih belum dibaca. "Selamat hari jadi, Riz. Semoga malam ini kita bisa makan bersama." Di laci kasir tersimpan kotak berisi jam tangan yang dibelinya dengan mencicil selama 2 bulan. Faris pernah menunjuk jam itu dan berkata, modelnya cocok untuk bertemu klien. Intan mengingat hal-hal kecil tentang Faris. Sementara laki-laki itu bahkan mulai lupa bahwa Intan tidak suka kopi tanpa gula. "Aku keluar sebentar," ujar Intan kepada Mira. "Kalau ada apa-apa, telpon." "Mau kemana, Teh?" "Ke studio Faris." Hujan sudah berhenti ketika Intan memesan mobil daring. Sepanjang perjalanan, ia meyakinkan dirinya bahwa semua kecurigaan itu hanya akibat kelelahan. Mungkin Faris benar-benar sibuk. Studio kebugaran itu berada di lantai 2 sebuah bangunan baru. Bagian depannya didominasi kaca lebar dengan tulisan Fitform Lab. Di bawahnya terpampang foto Faris dengan tangan terlipat dan senyum penuh percaya diri.
Intan pernah membantu memilih nama itu. Ia juga ikut membayar uang muka tempat pertama ketika Faris belum memiliki cukup modal. Saat itu, Faris berjanji, jika usahanya berhasil, mereka akan menikah. Suasana studio sepi, hanya ada musik pelan dan dengung pendingin ruangan. Meja resepsionis kosong. "Faris?" panggil Intan. Dari ruang kantor di belakang, terdengar suara perempuan tertawa. Intan mengenal suara itu. Selina, pembuat konten kebugaran yang beberapa bulan terakhir sering muncul bersama Faris dalam video promosi. Faris selalu mengatakan hubungan mereka murni pekerjaan. Pintu ruang kantor tidak tertutup rapat. Dari celahnya, Intan melihat Faris berdiri sangat dekat dengan Selina. Tangan laki-laki itu berada di bahunya. Sesaat kemudian, Faris mencium kening Selina dengan lembut. Kotak hadiah terlepas dari tangan Intan dan jatuh ke lantai. Mereka menoleh bersamaan. Wajah Faris pucat. "Intan?" Intan berdiri kaku. Dadanya terasa seperti ditekan batu. "Jadi ini alasan kamu tidak menjawab pesanku?" tanyanya. "Ini juga alasan kamu selalu bilang sedang rapat." Faris mendekat. "Tan, dengarkan aku dulu. Aku sudah melihat sendiri. Tidak seperti yang kamu pikirkan." Intan tertawa pendek. "Aku bahkan belum mengatakan apa yang kupikirkan." Selina mengambil tas. "Aku sebaiknya pergi." "Tunggu," kata Faris cepat. Perintah itu membuat Intan menatapnya. Dalam keadaan seperti itu, yang pertama kali dicegah Faris pergi justru Selina. 4 tahun, ujar Intan. "Aku menemanimu 4 tahun. Aku bantu cari tempat, kenalkan kamu kepada relasi, dan meminjamkan modal. Sekarang aku datang ke sini, lalu melihat ini?" Faris mengusap wajah. "Kita bisa bicara baik-baik." "Sejak kapan?" Faris terdiam. "Sejak kapan, Riz?" "Beberapa bulan." Jawaban itu lebih menyakitkan daripada teriakan. "Aku sebenarnya sudah lama ingin bicara," lanjut Faris. "Hubungan kita sudah tidak sama. Karena dia, bukan cuma karena Selina. Kamu berubah, Tan. Kamu selalu sibuk dengan toko, ibumu, dan masalahmu. Kita hampir tidak pernah bersenang-senang lagi. Ibuku sakit. Aku tahu. Tapi aku juga sedang membangun bisnis. Aku sering bertemu klien dan sponsor. Aku butuh pasangan yang bisa mendukung citra itu." Intan menatapnya. "Citra apa?" Faris mengembuskan napas. "Kamu sudah tidak seperti dulu. Kamu tidak menjaga diri. Berat badanmu naik. Aku sudah berkali-kali menyuruhmu olahraga." Wajah Intan terasa panas. "Jadi karena tubuhku berubah, kamu merasa berhak berbohong?" "Aku hanya jujur. Selina lebih cocok dengan kehidupanku sekarang. Dia memahami dunia yang sedang kubangun. Dia bisa tampil di depan kamera dan menjaga penampilannya." Setiap kata seperti menyobek bagian diri Intan yang selama ini ia lindungi. Ia teringat malam-malam ketika membuat ratusan kotak kue untuk membantu membayar sewa studio Faris. Ia juga teringat janji di sebuah warung nasi goreng ketika Faris berkata tidak akan melupakan orang yang menemaninya dari nol. Ternyata, janji bisa seperti uap dari teh panas. Terlihat sesaat, lalu lenyap. "Kalau begitu, kenapa tidak mengatakannya sejak awal?" "Karena aku tidak ingin menyakitimu." Intan hampir tertawa mendengarnya. "Uang yang kupinjamkan? Kita hitung nanti." "Lalu resep-resep yang kamu minta bulan lalu?" Faris tidak menjawab. Beberapa minggu sebelumnya, Faris meminta resep bolu pisang tanpa tepung, puding gula aren, dan klepon panggang. Katanya hanya untuk konsumsi anggota studio. Ia bahkan meminta foto produk dan rincian biaya bahan. Intan melihat sebuah map di meja. Di dalamnya, terdapat rancangan menu bertuliskan Fit Form Healthy Bites. Semua produk di sana berasal dari resep yang ia kembangkan sendiri. Namanya tidak tercantum. "Jadi kamu juga mengambil pekerjaanku," katanya lirih. "Jangan membuat ini lebih besar dari yang sebenarnya."
Jawab Faris. Kalimat itu menjadi batas terakhir. Mulai hari ini, kamu tidak punya izin memakai satu pun resepku. Semua file harus dihapus. Kalau produk ini tetap dijual, aku akan mengambil langkah hukum. Faris menatapnya tidak percaya. Kamu mengancamku? Aku melindungi milikku. Untuk pertama kalinya, suara Intan tidak bergetar. Ia memungut kotak hadiah yang terjatuh, membukanya, lalu meletakkan jam tangan itu di meja. Selamat hari jadi, katanya. Semoga jam ini membuatmu ingat kapan tepatnya kamu kehilangan seseorang yang benar-benar pernah memperjuangkanmu. Faris memanggil namanya, tetapi Intan tidak berhenti. Begitu keluar dari gedung, hujan turun deras. Orang-orang berlari mencari tempat berteduh, klakson bersahutan, dan aroma gorengan bercampur dengan bau aspal basah. Di tengah keramaian itu, Intan merasa sendirian. Ia akhirnya masuk ke mobil yang menjemputnya. Sepanjang perjalanan, air matanya mengalir tanpa suara. Sopir mengecilkan volume radio dan tidak bertanya apapun. Ketika sampai di toko, Mira langsung berdiri. "Teh Intan?" "Aku mau pulang," jawab Intan. "Tolong kamu yang tutup hari ini." Mira melihat matanya yang merah dan hanya mengangguk. Hari-hari berikutnya berjalan seperti langit mendung. Intan tetap datang ke toko, memeriksa pesanan dan tersenyum kepada pelanggan. Namun setiap malam, ketika pintu dikunci dan suara mixer berhenti, ucapan Faris kembali memenuhi kepalanya. "Kamu sudah tidak seperti dulu. Selina lebih cocok dengan kehidupanku." Intan mulai menolak undangan teman dan pertemuan keluarga. Ia tidak ingin difoto. Ia memilih pakaian longgar berwarna gelap. Ketika orang memuji kuenya, ia tersenyum. Tetapi ketika mereka memuji dirinya, ia segera mengalihkan pembicaraan. Ibunya mengetahui perpisahan itu dari Mira. Suatu malam, Intan duduk di meja makan tanpa menyentuh nasi hangat dan sayur asem di depannya. Ibunya duduk di sampingnya. "Faris selingkuh?" tanyanya. Intan menunduk. Ibunya menyendokkan sedikit sayur ke mangkuknya. "Makan dulu." "Aku nggak lapar, Bu." "Sedih boleh, lambung jangan ikut dihukum." Kalimat sederhana itu membuat mata Intan panas. "Apa aku memang berubah sekali, Bu?" Ibunya menatapnya lama. "Semua orang berubah. Dulu rambut ibu hitam, sekarang sudah banyak putihnya. Dulu kuat naik turun tangga, sekarang lutut sering sakit. Tapi perubahan bukan alasan untuk diperlakukan buruk." Intan menggigit bibir. "Ibu takut kamu mulai percaya pada ucapan orang yang tidak tahu cara menghargai." Beberapa minggu kemudian, bibinya di Lombok menelpon. "Tan, kamu bisa datang ke sini?" tanya Bibi Sari. Penginapan sedang ramai, tapi kokinya pulang kampung. Bibi juga ingin memperbarui menu sarapan. "Kamu paling mengerti soal makanan." Intan awalnya menolak. Ia merasa tidak bisa meninggalkan toko. Namun, Mira dan ibunya justru mendesaknya pergi. "Di sini ada saya," kata Mira. "Paling tidak 2 minggu, anggap saja cuti." Ibunya mengangguk. "Kadang hati perlu pindah tempat sebentar supaya bisa bernapas." Akhirnya Intan memesan tiket menuju Lombok. Malam sebelum berangkat, ia berdiri di depan cermin sambil melipat pakaian. Bayangannya terasa asing. Ia menarik ujung baju agar tidak melekat di tubuh. Perkataan Faris masih hidup di kepalanya. Namun kini ada suara ibunya juga. Perubahan bukan alasan untuk diperlakukan buruk. Pagi keberangkatan, ibunya membekali nasi timbel, ayam goreng, sambal terasi dalam wadah kecil, dan beberapa pisang bolen. "Di bandara juga banyak makanan, Bu," kata Intan. "Beda, ini buatan rumah." Mereka berpelukan lama. "Jangan pergi untuk menjadi orang lain," bisik ibunya. "Pergilah supaya kamu ingat siapa dirimu." Ketika pesawat mendarat di Lombok, cahaya matahari terasa lebih terang. Udara hangat membawa aroma laut dan tanah kering. Bibi Sari sudah menunggu di luar bandara. "Ya Allah, akhirnya datang juga," serunya sambil memeluk Intan. "Ayo, kita mampir beli sate rembiga, kamu pasti lapar."
Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Intan tertawa kecil. Mereka melaju menuju Senggigi. Sepanjang jalan terlihat pohon kelapa, masjid kecil, warung sederhana, dan perbukitan yang memanjang di kejauhan. Semakin dekat ke pantai, langit tampak semakin luas. Ketika mobil melewati tikungan, laut biru tiba-tiba terlihat di antara pepohonan. Intan terdiam. Pemandangan itu membuat dadanya terasa sedikit lebih longgar. Laut tidak bertanya berapa berat badannya. Laut tidak menuntutnya kembali seperti dulu. Laut hanya terbentang luas, menerima langit apa adanya. Intan menempelkan kepala ke jendela. Mungkin ia tidak perlu berubah menjadi seseorang yang pantas dicintai. Mungkin ia hanya perlu pergi cukup jauh untuk menemukan kembali bagian dirinya yang sempat hilang. Hari pertama Intan di penginapan milik Bibi Sari dimulai lebih awal daripada yang ia inginkan. Bahkan sebelum matahari benar-benar terbit, suara piring beradu dari dapur sudah terdengar sampai ke kamarnya. Dari kejauhan, azan subuh bersahut-sahutan dari beberapa masjid. Intan turun dengan rambut masih diikat seadanya. Di dapur, Bibi Sari mengaduk bubur, sementara dua pegawai lain memotong buah dan menata piring. Bangun juga akhirnya, kata Bibi Sari. Tamu rombongan datang lebih cepat. Ada yang bisa kubantu? Coba bubur ini, rasanya kurang. Intan mencicipi. Santannya kurang matang. Tambah daun salam, sedikit garam, lalu kecilkan api. Bibi Sari mengikuti sarannya. Nah, ini sebabnya Bibi minta kamu datang. Intan membantu menyiapkan sarapan, bubur ayam, telur rebus, buah potong, dan kopi lombok. Kesibukan itu membuatnya lupa pada hal lain. Tangannya kembali bergerak seperti saat berada di Rasa Permata. Mengiris, mencicipi, menata, memperbaiki. Untuk beberapa jam, ia merasa berguna. Setelah para tamu selesai makan, Intan duduk di bangku kayu belakang dapur. Capek? Tanya Bibi Sari. Lumayan, tapi enak. Enak karena kerja? Karena tidak sempat berpikir. Bibi Sari hanya meletakkan segelas es teh di sampingnya. Menjelang siang, seorang laki-laki datang membawa gulungan gambar dan tas kerja. Kulitnya kecoklatan dan rambutnya sedikit berantakan terkena angin. Lengan kemeja putihnya digulung sampai siku. Assalamualaikum, Bi, sapanya. Waalaikumsalam. Nah, ini orangnya. Intan, ini Fajar Ramadan. Dia membantu Bibi memperbaiki bangunan dan menata konsep penginapan. Fajar mengulurkan tangan. Senang bertemu. Intan menjabat singkat. Sama-sama. Bibi sering cerita tentang toko kuemu. Semoga yang diceritakan bagian baiknya. Fajar tersenyum. Katanya kamu keras kepala. Intan melirik Bibi Sari. Bibi juga bilang kamu berbakat. Sahut bibinya cepat. Urutannya penting, jawab Intan. Fajar membuka gambar di meja. Ia menjelaskan rencana memperbaiki dapur, memperluas ruang makan, dan membuat jalur menuju taman belakang. Kalau dapurnya diperbesar, aliran kerjanya harus diubah, kata Intan. Tempat cuci terlalu dekat dengan area penyajian. Fajar menatapnya. Baru lihat sebentar, sudah ketahuan. Aku bekerja di dapur setiap hari. Bagus, berarti saya tidak perlu menebak. Intan menunjuk sudut lain. Jendelanya juga terlalu kecil. Kalau penuh, dapur akan sangat panas. Ia langsung mencatat, membuat Intan sedikit terkejut. Namun kesan baik itu tidak bertahan lama. Sore hari, listrik tiba-tiba padam. Generator penginapan seharusnya menyala otomatis, tetapi mesin itu tidak bekerja. Lemari pendingin berhenti, pompa air mati, dan para tamu mulai bertanya. Bibi Sari panik karena malam itu ada jamuan untuk 20 orang. Intan sudah menyiapkan puding santan, buah, dan beberapa kue berbahan krim. Kalau listrik tidak menyala 1 jam lagi, semuanya bisa rusak, katanya. Fajar menuju ruang generator. Intan mengikutinya. Biar saya cek, kata Fajar. Kamu mengerti mesin? Sedikit. Sedikit itu berapa? Cukup untuk tahu kapan harus memanggil teknisi. Intan mendengus. Fajar membuka panel.
Aki cadangannya lemah. Bisa diperbaiki sekarang? Kalau ada aki baru. Kalau tidak, bahan yang sensitif harus dipindahkan. Kemana? Warung Pak Darto punya freezer besar, 10 menit dari sini. Dalam keadaan begini, 10 menit itu lama. Fajar menatapnya. Kalau kamu punya solusi lebih cepat, saya dengarkan. Akhirnya mereka bekerja bersama. Fajar meminjam kendaraan bak terbuka. Intan memilah bahan yang masih bisa diselamatkan. Beberapa loyang dipindahkan ke warung Pak Darto. Sementara makanan yang tidak tahan lama segera diolah ulang. Puding ini tidak bisa disajikan lagi, kata Intan. Bisa dibuat apa? Kalau dipaksakan, teksturnya pecah. Berarti jangan dipaksakan. Intan ingin menjaga semuanya, karena setiap bahan terasa seperti uang dan kerja keras. Fajar lebih cepat menerima kerugian dan mencari bentuk baru. Akhirnya Intan mengupas sebagian bahan menjadi kolak pisang karamel dengan santan hangat. Buah dipanggang dengan gula aren. Kue yang masih pahit dipotong kecil dan disajikan dengan kelapa parut. Jamuan tetap berlangsung. Para tamu justru memuji hidangan itu karena terasa hangat dan rumahan. Setelah semuanya selesai, Intan duduk di tangga belakang sambil memijat pergelangan tangannya. Fajar datang membawa 2 botol air. Untuk orang yang bilang 10 menit terlalu lama, kamu bekerja hampir 3 jam tanpa berhenti, katanya. Intan menerima botol itu. Kalau aku berhenti, makanan terbuang. Tidak semua yang hilang harus diselamatkan dengan mengorbankan diri. Intan menatapnya. Kita sedang bicara soal makanan. Fajar terdiam sesaat. Terserah kamu mau menganggapnya soal apa. Kalimat itu terasa terlalu dekat dengan hidupnya. Kamu selalu memberi nasihat? Tidak, biasanya orang tidak mendengarkan. Bagus, aku juga tidak minta. Fajar mengangguk dan pergi. Anehnya, Intan malah merasa bersalah. Malam itu listrik kembali menyala. Intan berdiri sendirian di dapur, memeriksa sisa bahan. Di rak pendingin hanya beberapa porsi kue yang selamat. Ia mencoba 1 potong, lalu menghela napas. Terlalu padat. Masih enak. Intan menoleh. Fajar berdiri di pintu. Kamu kembali. Bibi minta saya memastikan generatornya aman. Kue ini gagal. Bagi saya tetap enak. Karena kamu lapar. Bisa jadi. Fajar duduk di kursi. Kamu selalu sekeras ini pada hasil kerja sendiri. Kalau tidak, hasilnya tidak berkembang. Kalau terlalu keras, kamu bisa lupa menghargai apa yang sudah berhasil. Intan memindahkan piring ke wastafel. Bibi bilang kamu punya toko sendiri, lanjutnya. Kenapa mau datang ke sini? Karena Bibi butuh bantuan. Cuma itu. Intan mengeringkan tangan. Kamu selalu banyak tanya. Kalau ingin memahami sesuatu. Aku bukan bagian dari proyekmu. Fajar tersenyum tipis. Belum tentu. Keesokan paginya, Fajar datang membawa beberapa jenis kemasan dari daun lontar, bambu tipis, dan kertas daur ulang. Apa ini? Tanya Intan. Contoh kemasan untuk menu baru. Aku belum bilang mau membuat menu baru. Bibi Sari sudah bilang. Kalau begitu, bicaralah dengan Bibi. Saya juga ingin bicara dengan orang yang akan membuat makanannya. Intan menyilangkan tangan. Kamu yakin aku akan membuatnya? Tidak, tapi saya berharap. Intan tidak langsung membantah. Mereka mulai mendiskusikan sarapan penginapan. Fajar ingin menu yang mewakili Lombok, tetapi tetap ringan bagi tamu dari berbagai daerah. Intan menyarankan singkong, pisang, kopi, kelapa, dan gula aren. Tapi jangan dibuat terlalu ramai, katanya. Kenapa? Kalau semua rasa mau bicara sekaligus, tidak ada yang terdengar. Fajar menatapnya. Saya suka cara kamu menjelaskan makanan.
karena makanan lebih mudah dipahami daripada manusia. Setuju. Setelah itu, mereka pergi ke pasar kecil mencari bahan. Di pasar, Fajar mengenal hampir semua orang. Ia menyapa penjual sayur, membantu seorang nenek mengangkat keranjang, dan berhenti untuk memperbaiki tali sandal anak kecil. "Kamu seperti calon kepala desa," kata Intan. Fajar tertawa. "Saya terlalu suka membantah untuk jadi kepala desa." Di kios rempah, Intan mencicipi gula aren berbentuk silinder. "Ini bagus." Fajar membeli beberapa bungkus. "Banyak sekali." "Untuk percobaan." "Aku belum berjanji." "Saya tidak bilang kamu sudah." Siang itu, mereka mulai mencoba resep. Percobaan pertama terlalu berat. Percobaan kedua terlalu manis. Pada percobaan ketiga, Intan menggabungkan pisang panggang, krim kelapa ringan, dan remah kacang. Fajar mencicipi. "Bagaimana?" tanya Intan. "Enak." "Hanya enak." "Kalau saya bilang luar biasa, kamu akan bilang saya berlebihan." "Berarti memang biasa saja." "Tidak, saya cuma sedang belajar menghadapi orang keras kepala." Intan akhirnya tertawa kecil. Fajar terlihat puas. Beberapa hari kemudian, penginapan menerima rombongan keluarga dari Surabaya. Mereka memesan makan malam sederhana. Intan membuat ayam bakar dengan sambal tomat, percing kangkung, sup bening, dan dessert percobaannya. Salah satu tamu memuji dessert itu dan bertanya siapa yang membuatnya. Bibi Sari langsung memanggil Intan. Intan menolak. "Kenapa?" tanya Fajar. "Aku tidak suka jadi pusat perhatian." "Mereka hanya ingin berterima kasih. Bibi bisa mewakili." Fajar tidak memaksa, tetapi berkata, "Kalau kamu terus bersembunyi, orang lain akan lebih mudah mengambil tempat yang seharusnya milikmu." Intan terdiam. Kalimat itu terasa tepat. Akhirnya ia keluar. Para tamu menyambutnya hangat, tidak ada yang mengomentari tubuhnya. Mereka bertanya soal bahan dan ide di balik hidangan. Saat kembali ke dapur, Intan menarik napas panjang. "Sulit?" tanya Fajar. "Tidak seburuk yang kubayangkan." "Sering begitu." Sejak malam itu, Intan lebih aktif membantu penginapan. Ia menulis ulang menu dan melatih pegawai agar penyajian lebih konsisten. Fajar juga lebih sering datang. Kadang mereka berdebat soal desain dan bahan. Kadang mereka hanya duduk di berugak sambil minum kopi. Suatu sore, ketika hujan tipis turun, Fajar menunjukkan peta Lombok di atas meja. "Saya punya ide," katanya. "Biasanya kalau kamu bilang begitu, aku jadi punya lebih banyak pekerjaan." Fajar menunjuk beberapa titik. Kebun kopi, pembuat gula aren, perajin kemasan, desa tenun, lalu penginapan ini. "Saya ingin membuat rute wisata kuliner. Tamu tidak hanya makan, tapi melihat proses dan bertemu orang-orangnya." "Menarik." "Saya ingin kamu membantu menyusun pengalaman makanannya." Intan menggeleng. "Aku cuma datang untuk membantu Bibi." "Proyek ini juga membantu Bibi." "Aku tidak tinggal lama." "Tidak perlu langsung besar. Kita mulai dari satu rute." Intan memandang peta. Ia bisa membayangkan menu yang berubah sesuai tempat dan kisah bahan yang dijelaskan langsung oleh pembuatnya. Namun, ia takut terlibat terlalu jauh. Takut berharap. Takut kembali percaya pada seseorang yang mungkin hanya membutuhkan keahliannya. Fajar seakan membaca keraguannya. "Semua resep tetap atas namamu," katanya. "Kamu boleh berhenti kapan saja. Saya hanya menawarkan kerjasama." "Kenapa aku?" "Karena kamu melihat makanan sebagai cerita, bukan barang." "Banyak koki lain lebih berpengalaman." "Mungkin, tapi saya tidak sedang mencari banyak koki lain." Tatapan Fajar tenang, tidak genit, dan tidak terburu-buru. "Beri aku waktu berpikir," kata Intan. "Berapa lama?" "Jangan menekan." "Baik." Keesokan paginya, Intan menemukan kotak kecil di depan pintu kamarnya. Di dalamnya ada pisang sale, kopi lokal,
dan secari kertas. Untuk menemani berpikir. Tidak perlu menjawab hari ini. Intan membawa kotak itu ke teras. Laut terlihat tenang. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Lombok, ia memikirkan masa depan tanpa merasa sesak. Sore harinya, Fajar sedang memeriksa bangunan belakang ketika Intan menghampiri. "Aku mau ikut," katanya. Fajar menoleh. "Ikut apa?" "Jangan pura-pura lupa." "Rute kuliner?" "Ya, tapi semuanya harus jelas. Hak resep, pembagian tugas, dan nama para pemasok." Fajar mengangguk. "Setuju." "Dan aku tidak mau dijadikan wajah promosi." "Untuk sekarang tidak." "Untuk sekarang?" Fajar tersenyum. "Baik, tidak." Mereka berjabat tangan sebagai tanda kesepakatan. Genggaman Fajar tegas, tetapi tidak menahan. Setelah itu, Fajar membuka peta dan menjelaskan rencana perjalanan pertama. Intan mendengarkan sambil memberi catatan. Mereka berdiri sangat dekat. Di luar, matahari turun perlahan di balik laut. Cahaya keemasan menerangi meja yang penuh catatan, contoh kemasan, dan sisa percobaan makanan. Intan belum tahu perjalanan itu akan mengubah hidupnya. Ia hanya tahu satu hal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang meminta pendapatnya tanpa mencoba menguasainya. Dan untuk saat itu, hal kecil itu sudah cukup membuat hatinya terasa lebih ringan. Pagi itu, Intan terbangun oleh suara azan subuh dari masjid kecil di ujung jalan. Angin laut masuk melalui celah jendela, membawa aroma asin dan suara daun kelapa yang saling bergesekan. Sudah 3 hari sejak ia membantu Bibi Sari menyusun menu baru untuk penginapan. Dalam 3 hari itu pula, Fajar hampir selalu muncul dengan alasan berbeda. Kadang ia memeriksa dapur, membawa contoh kemasan, atau menanyakan kesiapan Intan mencari bahan lokal. Intan tahu sebagian besar alasan itu dibuat-buat. Anehnya, ia tidak merasa terganggu. Setelah mandi dan mengenakan tunik hijau zaitun, Intan turun ke dapur. Bibi Sari sudah menyiapkan kopi hitam dan singkong rebus. "Kamu jadi ikut Fajar hari ini?" tanyanya. Katanya mau ke kebun kopi dan tempat pembuat gula aren. Bibi Sari tersenyum. "Bagus, jangan cuma lihat laut. Lombok itu bukan hanya pantai." Tak lama kemudian, suara motor berhenti di halaman. "Assalamualaikum," seru Fajar. Ia masuk sambil membawa 2 helm. Kemeja lengan panjangnya digulung sampai siku. "Siap berangkat?" Intan menatap motor di halaman. "Kita naik itu." "Jalannya sempit, mobil susah masuk." "Aku sudah lama tidak naik motor." "Tenang, saya tidak akan ngebut." Intan mengangkat alis. "Orang yang bilang begitu biasanya justru suka ngebut." Fajar tertawa. "Kalau begitu, nanti kamu yang pegang kendali." Mereka berangkat setelah Bibi Sari membekali 2 bungkus nasi balap puyung. Intan duduk kaku di belakang Fajar. Kedua tangannya memegang besi di sisi jok. Ketika motor melewati jalan berlubang, tubuhnya hampir terlempar ke depan. "Pegangan saja," kata Fajar. "Aku sudah pegangan." "Ke saya, kalau ke besi terus, tanganmu bisa sakit." Intan ragu sebelum mencengkeram ujung kemejanya. Ia menjaga jarak sebisa mungkin, tetapi setiap motor berbelok, tubuhnya tetap terdorong mendekat. Mereka melewati sawah, rumah sederhana, dan perbukitan hijau. Anak-anak berseragam merah putih berjalan di tepi jalan, sementara warga duduk di berugak menikmati kopi. Tujuan pertama adalah kebun kopi kecil di kaki bukit. Pemiliknya, Pak Rahman, menunjukkan proses pemetikan, penjemuran, dan pemanggangan biji kopi yang masih dilakukan sederhana. Intan mencium aroma kopi yang baru disangrai dan langsung berpikir, kalau dipadukan dengan gula aren dan sedikit kelapa bakar, rasanya bisa lebih dalam, katanya. "Untuk kue?" tanya Fajar. "Mungkin mus, mungkin bolu kukus, belum tahu." Baru cium aromanya saja sudah dapat ide. Intan mengangkat bahu. "Itu pekerjaan saya." Dari kebun kopi, mereka pergi ke rumah seorang pembuat gula aren.
Di sana, Intan melihat nira dimasak dalam wajan besar di atas tungku kayu. Asap tipis memenuhi ruangan, bercampur aroma manis yang pekat. Bu Nur mengaduk cairan coklat itu tanpa henti. Kalau terlalu lama ditinggal, bisa gosong. Kalau apinya terlalu kecil, hasilnya juga tidak bagus. Intan membantu mengaduk. Panas tungku membuat wajahnya berkeringat. "Berat juga," katanya. Bu Nur tersenyum. Semua yang manis biasanya ada proses panjangnya. Kalimat itu membuat Intan terdiam. Fajar yang berdiri di dekat pintu memandangnya tanpa berkata apa-apa. Mereka makan siang di bawah pohon mangga. Nasi balap puyung masih hangat. Intan awalnya ragu melihat sambalnya yang merah menyala, tetapi setelah satu suapan, ia justru menambah lagi. "Katanya orang Bandung suka pedas," ujar Fajar. "Suka pedas bukan berarti mau kehilangan rasa di lidah." Fajar tertawa. "Baik, Bu ahli sambal." Setelah makan, mereka duduk menghadap kebun. "Kenapa kamu memilih pekerjaan ini?" tanya Intan. "Pekerjaan yang mana? Arsitektur, penginapan, wisata desa? Kamu bisa tetap di Jakarta." Fajar memandang bukit. "Ayah saya dulu bilang, orang boleh pergi sejauh apapun, tapi jangan lupa jalan pulang. Setelah beliau meninggal, saya merasa terlalu lama meninggalkan tempat ini." "Beliau sakit lama?" "Tidak, serangan jantung. Waktu itu saya sedang mengurus proyek besar. Saya pikir masih ada banyak waktu untuk pulang. Ternyata tidak." "Aku ikut berduka." Fajar mengangguk. "Sejak itu saya berpikir, buat apa membangun gedung tinggi kalau kampung sendiri kehilangan banyak hal? Anak muda pergi, rumah tradisional rusak, dan orang luar datang hanya untuk mengambil keuntungan. Makanya kamu membuat proyek wisata yang melibatkan warga?" "Ya, setidaknya orang di sini punya alasan untuk bertahan." Intan menatapnya. Untuk pertama kali, ia melihat Fajar bukan sebagai laki-laki yang suka menggodanya, melainkan seseorang yang membawa rasa bersalah dan tanggung jawab sekaligus. Sore harinya, mereka pergi ke pasar tradisional mencari kain dan wadah penyajian. Pasar itu ramai, penuh suara pedagang dan aroma rempah. Intan berhenti di kios pakaian. Ia tertarik pada blus tenun biru tua. "Bagus," kata Fajar. "Coba saja." Intan bertanya apakah tersedia ukuran lebih besar. Penjual mengamati tubuhnya dari atas ke bawah. "Kalau ukuran Mbak mungkin susah. Model begini biasanya untuk badan ramping. Kalau dipaksakan nanti kelihatan sesak." Nada suaranya tidak keras, tetapi cukup membuat dua pembeli menoleh. Wajah Intan terasa panas. Ia ingin meletakkan blus itu dan pergi. Ia mengenal rasa ingin menghilang sebelum orang lain sempat tertawa. Fajar hendak melangkah, tetapi Intan memberi isyarat agar ia tidak ikut campur. "Kalau memang tidak ada ukuran saya, cukup bilang tidak ada," kata Intan tenang. "Tidak perlu menjelaskan tubuh saya di depan orang lain." Penjual itu terkejut. Pakaian dibuat untuk manusia, bukan manusia yang harus merasa salah karena tidak muat pakaian. Intan meletakkan blus itu dengan hati-hati. "Terima kasih, saya cari di tempat lain." Ia berjalan pergi meski jantungnya berdebar. Setelah cukup jauh, Fajar berkata, "Kamu hebat." Intan menghela napas. "Tanganku gemetar." Berani bukan berarti tidak gemetar. Mereka menemukan kios lain yang menjual tunik tenun dalam berbagai ukuran. Pemiliknya membantu tanpa komentar berlebihan. Ketika Intan keluar dari ruang ganti, mengenakan tunik biru tua bermotif geometris, Fajar terdiam. "Bagaimana?" tanya Intan. "Bagus." "Hanya bagus." Fajar tersenyum. "Kalau saya bicara lebih banyak, nanti kamu bilang saya merayu." Intan menahan senyum. "Berarti memang kamu suka merayu?" "Tidak semua orang." Kalimat itu membuat Intan cepat kembali ke ruang ganti. Setelah dari pasar, mereka singgah di desa Sade. Intan mencoba alat tenun di depan rumah beratap alang-alang.
Benang-benang itu tampak sederhana, tetapi tangannya langsung kaku. "Pelan-pelan," kata seorang nenek. "Kalau ditarik terlalu keras, nanti putus." Fajar yang berdiri di belakangnya berkata, "Mirip orang juga." Intan menoleh. "Maksudnya?" "Kalau terus dipaksa, bisa putus." Tatapan mereka bertemu. Intan tahu Fajar tidak sedang membicarakan benang. Menjelang sore, langit menggelap. Awan tebal bergerak dari arah gunung. Sebelum mereka kembali ke Senggigi, hujan turun deras. Mereka berteduh di warung kecil. Pemiliknya menyuguhkan teh panas dan pisang goreng. "Perjalanan kuliner kita berubah jadi wisata kehujanan," kata Intan. "Ini bonus." "Bonus masuk angin?" "Nanti saya carikan minyak kayu putih." Mereka tertawa, lalu diam menikmati hujan. "Aku dulu hampir menikah," kata Fajar tiba-tiba. Intan menatapnya. "Namanya Rania. Kami bersama hampir 5 tahun. Dia tidak mau tinggal di Lombok. Saya tidak menyalahkan dia karena karirnya bagus di Jakarta. Tapi dia bilang pulang ke sini berarti mundur. Katanya hidup yang saya pilih terlalu kecil." "Lalu kalian berpisah?" "Beberapa bulan sebelum pernikahan." "Pasti berat." "Waktu itu saya marah. Setelah lama, saya sadar mungkin kami memang menginginkan hidup yang berbeda." Intan menunduk. Setidaknya dia jujur sebelum menikah. Fajar menatapnya. Faris tidak jujur. Intan terdiam. Selama beberapa hari, ia hanya menceritakan sedikit tentang perpisahannya. "Dia bukan hanya memilih perempuan lain," katanya. "Dia membuatku merasa semua itu salahku. Seolah kalau aku lebih kurus, lebih cantik, dan tidak sibuk menjaga ibuku, dia pasti tetap setia." Fajar tidak menyela. "Aku tahu secara logika dia yang salah. Tapi kadang kata-katanya kembali. Aku melihat cermin, lalu berpikir mungkin memang ada sesuatu yang kurang dariku." "Tidak ada orang yang sempurna," kata Fajar. "Tapi ketidaksempurnaan bukan izin bagi orang lain untuk menyakiti kita." Intan mengangkat wajah. "Kalau seseorang hanya mencintai versi dirimu yang paling mudah dipamerkan, mungkin yang dia cintai bukan kamu." Hujan terus jatuh. "Aku takut percaya lagi," ujar Intan. "Aku takut semua kebaikan orang ternyata punya harga." "Takut itu wajar. Kamu tidak akan bilang aku harus melupakan semuanya." "Tidak. Luka bukan sakelar lampu. Tidak bisa dimatikan hanya karena orang lain bilang sudah waktunya." Intan tersenyum tipis. "Kamu kadang terdengar bijak." "Kadang saja. Lebih sering menyebalkan." Fajar tertawa, lalu kembali serius. "Saya tidak akan memaksa kamu percaya pada saya. Kita bisa bekerja sama, berteman, atau hanya saling mengenal sampai proyek ini selesai. Kamu yang menentukan." "Kalau aku berubah pikiran?" "Kamu juga berhak." Jawaban itu membuat Intan lega. Selama bersama Faris, setiap batas yang ia buat dianggap berlebihan. Kini ada seseorang yang mengatakan bahwa pilihannya sah. Hujan mulai reda menjelang maghrib. Mereka melanjutkan perjalanan. Jalan masih basah, udara dingin, dan kabut tipis turun dari perbukitan. Kali ini, tanpa diminta, Intan memegang pinggang Fajar agar tidak kehilangan keseimbangan. Fajar tidak berkomentar. Sesampainya di penginapan, Bibi Sari menunggu dengan wajah cemas. Sebelum pergi, Fajar menyerahkan kantong kecil kepada Intan. "Apa ini?" "Kopi dari Pak Rahman dan gula aren dari Bu Nur. Untuk percobaan resep." "Terima kasih. Besok istirahat saja." "Kamu takut aku menyerah?" "Tidak, saya takut kamu bekerja terlalu keras." Ucapan itu terasa asing sekaligus hangat. Malamnya, ketika semua tamu sudah tidur,
Intan masuk ke dapur. Ia menyalakan lampu kecil, mengeluarkan kopi dan gula aren, lalu mulai bereksperimen. Percobaan pertama terlalu pahit. Percobaan kedua terlalu manis. Pada percobaan ketiga, rasanya seimbang. Bolu kukus kopi dengan krim kelapa dan saus gula aren yang diberi sedikit garam laut. Intan mencicipi 1 sendok dan menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Bandung, ia merasakan sesuatu yang hampir mirip kebanggaan. Bukan karena Fajar memujinya, bukan karena pelanggan akan membeli, bukan karena ia ingin membuktikan sesuatu kepada Faris. Ia bangga karena tangannya masih mampu menciptakan sesuatu yang baik. Pagi berikutnya, Fajar datang dan menemukan Intan tertidur di meja dapur. Di depannya ada 3 piring dan catatan penuh coretan. Ia mengetuk meja pelan. Katanya mau istirahat. Intan terbangun dan merapikan rambut. Aku cuma mencoba 1 resep. Fajar melihat tumpukan mangkuk. 1 resep dengan medan perang begini. Intan mendorong piring terakhir ke arahnya. Coba. Fajar mencicipi perlahan, lalu terdiam cukup lama. Bagaimana? Tanya Intan. Ini harus masuk menu festival. Jangan berlebihan. Saya serius. Rasanya seperti Lombok dan Bandung bertemu tanpa saling mengalahkan. Bibi Sari yang baru masuk ikut mencicipi. Matanya langsung berbinar. Ini enak sekali. Kita beri nama apa? Intan berpikir sejenak. Langkah pulang, katanya. Fajar menoleh. Kenapa? Intan melihat cahaya pagi masuk dari jendela dapur. Karena kadang kita harus pergi jauh dulu untuk bisa pulang ke diri sendiri. Fajar tersenyum, dan kali ini Intan tidak mengalihkan pandangan. Di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini retak belum sepenuhnya pulih. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa pecah. Ia hanya merasa sedang disusun kembali, perlahan, seperti benang-benang tenun yang membutuhkan kesabaran sebelum akhirnya membentuk pola. Beberapa hari setelah langkah pulang masuk ke menu penginapan, nama Intan mulai sering disebut para tamu. Seorang pengunjung dari Surabaya mengunggah foto bolu kukus kopi dengan saus gula aren itu dan menulis bahwa rasanya hangat seperti pulang kampung, tetapi tetap terasa baru. Unggahan itu dibagikan berkali-kali. Bibi Sari sampai kewalahan menerima pesan. Ada yang ingin memesan untuk ulang tahun. Ada pemilik kedai di Mataram yang menawarkan kerjasama. Dan ada tamu yang sengaja datang hanya untuk mencicipinya. Intan tidak tahu harus merasa senang atau takut. Setiap notifikasi mengingatkannya pada saat Faris memakai resep-resepnya tanpa izin. Ia takut keberhasilan kecil ini kembali diambil orang lain. Namun melihat para tamu menikmati hasil karyanya, membuat sesuatu di dalam dirinya tumbuh perlahan. Pagi itu, Fajar datang membawa map biru dan 2 gelas kopi. Ada kabar baik, katanya. Intan sedang menimbang tepung. Kalau kamu mau mencuci semua peralatan ini, aku siap mendengar. Fajar meletakkan kopi di meja. Lebih baik dari itu. Di dalam map terdapat undangan Festival Rasa Nusantara di Mataram, acara yang mempertemukan pelaku kuliner, petani, perajin, dan pengelola wisata dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat. Mereka ingin kamu membuka stan khusus, ujar Fajar. Bukan hanya menjual kue, tapi juga menceritakan perjalanan bahan dari kebun sampai ke meja. Intan membaca surat itu 2 kali. Mereka tahu tentangku dari mana? Video tamu kemarin. Lalu saya mengirim proposal rute kuliner kita. Kamu mengirim proposal tanpa bilang. Saya mengirim konsep, bukan mendaftarkan namamu. Fajar menunjukkan salinannya. Nama Intan tercantum sebagai pemilik resep dan pengembang menu. Nama Fajar hanya ditulis sebagai perancang ruang dan jalur wisata. Aku tidak pernah minta namaku ditaruh paling depan. Memang tidak perlu diminta, itu hasil kerja kamu. Setelah kegembiraan awal mereda, kekhawatiran datang. Aku belum pernah ikut festival sebesar ini. Kamu pernah mengelola ratusan pesanan dalam sehari. Itu berbeda, di sana akan banyak orang dan kamera. Fajar bersandar pada meja.
Kamu takut kuenya tidak disukai? Intan menggeleng. Kamu takut dilihat? Pertanyaan itu tepat mengenai bagian yang ingin ia sembunyikan. Aku tidak suka berada di depan banyak orang. Karena Faris. Aku tidak tahu, mungkin. Fajar tidak memaksa. Kalau kamu menolak karena memang tidak ingin ikut, saya hormati. Tapi kalau kamu menolak hanya karena suara seseorang dari masa lalu masih mengatur hidupmu, itu sayang sekali. Malamnya, Intan menelpon ibunya. Dulu kamu berani jualan kue dari meja kecil di depan rumah, kata ibunya. Sekarang orang mengundangmu karena mereka suka hasil kerja kamu. Tapi ini besar, Bu. Yang membuatnya besar hanya jumlah orang. Tanganmu tetap tangan yang sama. Keesokan paginya, Intan menandatangani formulir keikutsertaan. Persiapan dimulai hampir tanpa jeda. Intan memilih 3 produk, langkah pulang, klepon panggang isi gula aren, dan tart kelapa dengan krim jeruk purut. Ia ingin menampilkan kisah para pemasok, bukan sekadar menjual makanan. Fajar merancang stand dari bambu, kayu ringan, dan kain tenun. Biar makananmu yang bicara, katanya. Mereka bekerja sampai larut hampir setiap malam. Bibi Sari dan beberapa warga membantu membuat kotak, menyiapkan label, dan mengemas bahan. Penginapan berubah seperti dapur besar menjelang Lebaran. Di sela kesibukan, hubungan Intan dan Fajar semakin dekat. Fajar tahu kapan harus bercanda dan kapan harus diam. Ia memperhatikan hal-hal kecil, memastikan kursi Intan nyaman, menyediakan air minum saat dapur panas, dan menyimpan makan malam karena Intan sering lupa makan. Suatu malam, listrik padam ketika mereka memeriksa desain stand. Fajar menyalakan lampu darurat, lalu mereka duduk di berugak menghadap halaman. Dulu saya pikir hubungan harus penuh kejutan besar, kata Fajar. Makan malam mahal, hadiah, perjalanan. Sekarang, duduk seperti ini saja bisa cukup kalau orangnya tepat. Intan menoleh. Pengalamanmu dengan Rania membuatmu berubah. Mungkin, atau saya baru mengerti bahwa ramai belum tentu berarti dekat. Kamu masih mencintainya? Fajar berpikir sebelum menjawab. Saya menghargai masa lalu kami. Tapi tidak, saya tidak ingin kembali. Bagaimana kamu yakin? Karena ketika membayangkan masa depan, saya tidak lagi melihat dia di sana. Tatapan Fajar berpindah kepada Intan. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi ia pura-pura melihat halaman. Untung listrik kembali menyala sebelum keheningan itu terlalu jelas. Hari festival tiba. Sejak subuh, Mataram sudah ramai. Spanduk terpasang di sepanjang jalan. Sementara aroma sate bulayak, ayam taliwang, percing kangkung, dan jajanan pasar memenuhi udara. Stan Intan berada di pavilion utama. Di belakang meja tergantung papan bertuliskan, "Dari tanah menjadi cerita." Di samping produk terpajang foto petani kopi, pembuat gula aren, dan perempuan-perempuan yang membantu menyiapkan bahan. Ketika pintu dibuka, pengunjung berdatangan. Mereka mencicipi, bertanya, dan memotret. Beberapa pengusaha meminta kartu nama. Awalnya, Intan berdiri sedikit di belakang Fajar. Namun karena pertanyaan terus diarahkan kepadanya, ia mulai menjelaskan sendiri. Ia bercerita tentang gula aren, tingkat sangrai kopi, dan cara jeruk purut menyeimbangkan santan. Semakin lama berbicara, semakin ia lupa bahwa orang-orang sedang memperhatikan tubuhnya. Mereka mendengarkan pengetahuannya. Menjelang siang, seorang pembawa acara datang bersama kamera. "Mbak Intan, boleh wawancara?" Refleks pertamanya adalah mundur. Fajar berdiri di sampingnya dan berbisik, "Lihat saya kalau mulai gugup." Ketika ditanya makna langkah pulang, Intan menjawab bahwa pulang tidak selalu berarti kembali ke tempat lama. Kadang pulang adalah saat seseorang menemukan kembali harga dirinya setelah terlalu lama membiarkan orang lain menentukannya. Setelah kamera pergi, Fajar tersenyum. "Kamu hebat." "Kakiku lemas." "Tapi suaramu tidak." Menjelang sore, Intan melihat sosok yang membuat senyumnya menghilang. Faris berdiri beberapa meter dari stan bersama Selina.
Di belakang mereka, 2 staf membawa banner Fit Form Wellness Escape. Darah Intan terasa turun ke telapak kaki. Fajar mengikuti arah pandangnya. Itu dia. Intan mengangguk. Faris mendekat sambil tersenyum, seolah mereka teman lama. Intan, saya tidak menyangka kamu ada di sini. Aku diundang. Bagus sekali, ternyata produkmu berkembang. Nada suaranya terdengar seperti pujian, tetapi Intan mengenali cara Faris menilai peluang. Selina mengangguk tipis. Selamat Intan. Faris menoleh kepada Fajar. Teman baru. Fajar, jawabnya. Saya bekerja sama dengan Intan dalam proyek ini. Faris menjabat tangannya. Kebetulan sekali. Kami datang untuk survei lokasi retret kebugaran. Kami berencana membuka program di Lombok. Semoga lancar, kata Intan. Sebenarnya kita bisa bekerja sama, lanjut Faris. Produk seperti ini cocok dijual sebagai makanan lokal versi sehat. Dengan jaringan saya, skalanya bisa lebih besar. Tidak, Faris tertawa kecil. Kita bisa membicarakan pembagian keuntungan. Saya punya investor dan pasar nasional. Aku bilang tidak. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan. Faris menurunkan suara. Kamu tidak perlu emosional. Saya datang secara profesional. Profesional tidak mengambil resep orang tanpa izin. Wajah Faris menegang. Selina meliriknya. Resep apa? Masalah lama, jawab Faris cepat. Belum selesai, kata Intan. Karena kamu belum mengakui bahwa kamu mencoba menjual hasil kerjaku dengan nama perusahaanmu. Faris menarik napas. Baiklah, bukan tempatnya membahas itu. Ia melirik Fajar. Saya hanya berharap kamu berhati-hati, Tan. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Maksudmu? Orang bisa terlihat baik ketika ada sesuatu yang ingin didapatkan. Kamu baru mengenalnya berapa lama? Dia mengurus proposal, desain, dan akses ke festival. Kamu yakin semuanya tanpa kepentingan? Cukup, ujar Fajar. Faris mengangkat tangan. Saya hanya bicara sebagai orang yang pernah sangat dekat dengan Intan. Orang yang dekat tidak seharusnya merendahkan dan mengkhianatinya, balas Fajar. Senyum Faris hilang. Intan meminta mereka pergi. Sebelum berbalik, Faris berkata pelan, "Kalau nanti semuanya berakhir, jangan bilang saya tidak memperingatkan." Sepanjang sisa festival, kalimat itu berputar di kepala Intan. Ia tahu Faris sedang memanipulasinya. Namun trauma tidak selalu tunduk pada logika. Malamnya, Fajar mengajak Intan makan. Intan menolak dengan alasan lelah. "Kamu marah kepada saya?" tanyanya. "Tidak." "Kamu percaya pada ucapannya?" "Aku hanya butuh waktu." Fajar mengangguk. "Baik." Dalam 2 hari berikutnya, Intan menjaga jarak. Pesan Fajar dibalas singkat. Ia mengurus dapur sendiri dan menolak bantuan. Bibisari akhirnya bertanya, "Kamu sedang menghukum Fajar karena kesalahan Faris?" "Aku tidak menghukum siapa-siapa." "Kalau begitu, kenapa mukamu seperti kehilangan sandal sebelah?" Intan menghela napas. "Aku takut semua ini terlalu baik untuk jadi kenyataan." "Takut boleh, tapi jangan sampai ketakutan membuatmu menuduh orang sebelum ada bukti." Malam sebelum hari terakhir festival, Intan memutuskan menarik diri dari presentasi utama. Ia berniat menyerahkan stan kepada panitia dan pulang ke Senggigi. Ketika ia mengemas catatan, Fajar datang membawa map biru. "Saya dengar kamu mau mundur." "Aku belum siap." "Karena saya." Intan menatap meja. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kamu dapatkan dari proyek ini." Fajar mengangguk pelan, meski wajahnya terluka. Ia membuka map dan mengeluarkan dokumen. Pernyataan kepemilikan resep atas nama Intan Permata, kesepakatan bahwa rute wisata dikelola koperasi warga, dan pembagian keuntungan bagi penginapan serta pemasok. "Saya menyiapkan ini sejak awal," katanya. "Semua resep tetap milikmu. Nama saya tidak memiliki hak atas usaha kulinermu." "Kenapa tidak kamu tunjukkan sebelumnya?"
Karena saya pikir kepercayaan tidak dibangun dengan terus menunjukkan bukti bahwa saya bukan pencuri. Intan menunduk. Fajar menaruh 1 lembar terakhir di meja. Itu surat pengunduran dirinya dari tim pengelola jika kehadirannya membuat Intan tidak nyaman. Saya siap mundur setelah festival. Proyek ini tetap berjalan tanpa saya. Intan mengangkat wajah. Kamu serius? Sangat. Lalu semua pekerjaanmu? Saya membantu karena percaya pada idemu, bukan supaya memiliki hidupmu. Keheningan memenuhi ruangan. Aku tidak ingin kamu mundur, kata Intan pelan. Fajar tidak langsung menjawab. Aku minta maaf. Aku tahu kamu bukan dia. Tapi ketika Faris bicara, semua luka lama terasa terbuka lagi. Saya mengerti lukanya, kata Fajar. Tapi saya tidak bisa terus menjalani hukuman untuk kesalahan orang lain. Air mata Intan menggenang. Kamu benar. Saya tidak meminta kamu percaya sepenuhnya hari ini. Kalau ada keraguan, tanyakan. Jangan pergi diam-diam. Intan mengangguk. Besok kamu tetap presentasi? Aku takut. Saya juga. Kamu takut apa? Fajar menatapnya lama. Takut kamu benar-benar pergi. Intan tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengambil surat pengunduran diri itu dan merobeknya menjadi 4. Fajar tersenyum kecil. Berarti saya masih harus bekerja? Banyak sekali. Besok datang sebelum subuh. Pagi berikutnya, Intan berdiri di panggung festival mengenakan tunik tenun biru yang dibelinya di pasar. Di depannya ada peserta, juri, dan wartawan lokal. Tangannya dingin. Namun ketika melihat Fajar di dekat panggung, ia menarik napas. Kali ini ia tidak datang untuk membuktikan Faris salah. Ia datang untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ketakutan tidak lagi berhak menentukan arah hidupnya. Ia mulai berbicara, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suaranya terdengar seperti miliknya sendiri. Intan berdiri di tengah panggung dengan telapak tangan dingin. Di hadapannya, deretan kursi hampir penuh. Semua orang menunggu ia memulai presentasi. Di samping layar terpampang foto kebun kopi Pak Rahman, dapur gula aren Bunur, serta meja panjang di penginapan Bibisari, tempat langkah pulang pertama kali disajikan. Intan sempat melihat Fajar berdiri tidak jauh dari panggung. Laki-laki itu hanya memberi 1 anggukan kecil. Anggukan itu cukup. Nama saya Intan Permata, katanya. Suaranya sempat bergetar, lalu perlahan menjadi mantap. Saya datang dari Bandung. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa pekerjaan saya hanya membuat makanan enak. Tetapi setelah berada di Lombok, saya belajar bahwa setiap rasa membawa cerita, dan setiap cerita punya orang-orang yang tidak boleh dilupakan. Ia menjelaskan perjalanan bahan yang digunakan dalam langkah pulang. Ia bercerita tentang kopi yang dipetik dengan tangan, nira yang dimasak berjam-jam, kelapa yang dibakar perlahan, dan perempuan-perempuan yang membantu menyiapkan kemasan di penginapan. Kalau kita hanya menjual rasa tanpa menghargai siapa yang menciptakannya, maka makanan itu kehilangan jiwanya, lanjut Intan. Karena itu, hak setiap orang harus tetap disebut dengan jelas. Saat itulah ia melihat Faris berdiri di sisi belakang ruangan. Selina berada beberapa langkah di belakangnya. Intan memalingkan pandangan dan menyelesaikan presentasinya. Tepuk tangan terdengar ketika ia turun dari panggung. Lututnya masih lemas, tetapi ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Fajar menyambutnya. Kamu berhasil, katanya. Aku hampir lupa kalimat pembuka. Tapi kamu tidak lupa siapa dirimu. Sebelum Intan sempat membalas, salah satu panitia menghampiri dengan wajah tegang. Mbak Intan, boleh ikut saya sebentar? Ada masalah di pavilion sebelah. Mereka berjalan menuju stand Fitform Wellness Escape. Semakin dekat, Intan mulai mencium aroma kopi dan gula aren yang sangat dikenalnya. Di atas meja, tersusun potongan bolu berwarna coklat muda dengan krim kelapa. Di belakangnya, terpampang tulisan besar, Fitform Coffee Palm Cake, resep sehat khas Lombok. Bentuknya berbeda sedikit,
tetapi saus, aroma, dan susunan rasanya hampir sama dengan langkah pulang. Seorang staf membagikan sampel sambil menjelaskan bahwa produk itu merupakan kreasi eksklusif tim nutrisi Fitform. Faris muncul dari balik stan. "Tan, dengarkan dulu. Kamu masih berani bilang begitu? Saya tidak menyalin persis. Komposisinya sudah diubah. Dari mana kamu mendapatkan resep dasarnya?" Faris menatap Fajar, lalu kembali kepada Intan. "Kamu pernah mengirim beberapa catatan lama. Saya hanya mengembangkannya." "Catatan lama tidak pernah memuat resep ini." Selina mendekat. "Faris bilang resep ini dibuat timnya bersama konsultan lokal." Intan menatapnya. "Dia bohong." Faris menghela napas kasar. "Jangan membuat keributan. Kita bisa menyelesaikan ini secara pribadi." "Kenapa harus pribadi? Kamu menjualnya secara terbuka." Salah satu juri datang dan meminta dokumen produk. Faris menyerahkan map, tetapi tanggal pengembangannya baru dibuat 2 hari sebelumnya. Fajar membuka ponselnya. "Kami memiliki catatan uji coba, foto, tanggal pembuatan, dan dokumen kepemilikan resep atas nama Intan. Semua dibuat sebelum festival." Faris menatapnya tajam. "Ini bukan urusanmu. Ketika hak orang yang bekerja bersama saya diambil, itu menjadi urusan saya." Intan menoleh kepada Fajar. Dulu, mungkin ia akan membiarkan laki-laki itu bicara menggantikannya. Namun kini, ia maju 1 langkah. "Biarkan aku." Fajar mundur tanpa keberatan. Intan menghadap panitia. "Silahkan bandingkan resep, tanggal dokumen, komunikasi dengan pemasok, dan rekaman dapur penginapan. Semua bukti tersedia." Faris mendekat dan berbisik. "Kamu benar-benar mau mempermalukan saya di depan banyak orang?" "Aku tidak mempermalukanmu. Aku hanya tidak lagi menutupi akibat dari tindakanmu." Panitia menghentikan penjualan produk sampai pemeriksaan selesai. Sampel ditarik dari meja. Semakin banyak Faris bicara, semakin jelas bahwa penjelasannya berubah-ubah. Selina membuka salah satu dokumen. "Tunggu, nama perusahaan yang tercantum di sini hanya milikmu." Faris meraih map itu. "Nanti saya jelaskan. Kamu bilang aku mendapat bagian dari setiap program baru. Bukan sekarang waktunya. Justru sekarang. Kamu juga bilang semua resep sudah dibeli secara resmi." Faris kehilangan kesabaran. "Kamu tidak mengerti urusan bisnis." Selina tertawa pendek. "Kalimat itu juga yang kamu katakan setiap kali aku meminta laporan keuangan." Intan tidak merasa puas melihat pertengkaran itu. Yang ia rasakan justru lelah. Faris tetap sama. Ketika terpojok, ia menyalahkan semua orang selain dirinya sendiri. Setelah pemeriksaan awal, panitia mengeluarkan produk Fitform dari festival dan menangguhkan kerjasama dengan perusahaan Faris sampai masalah kepemilikan resep diselesaikan. Langkah pulang kemudian mendapat penghargaan inovasi berbasis bahan lokal. Ketika nama Intan dipanggil, Bibi Sari menangis lebih dulu daripada dirinya. Intan menerima plakat kayu, lalu menyebut nama Pak Rahman, Bu Nur, Bibi Sari, Mira, dan ibunya. Terakhir, ia menyebut Fajar sebagai orang yang mengingatkannya bahwa sebuah karya harus berdiri atas nama penciptanya, bukan atas nama orang yang paling keras mengaku memilikinya. Malam itu, setelah festival selesai, rombongan kembali ke Senggigi. Mereka menyiapkan makan malam sederhana, ayam taliwang, plecing kangkung, beberuk terung, nasi hangat, dan es kelapa muda. Namun Intan merasa sesuatu belum benar-benar selesai. Menjelang pukul 9, sebuah mobil berhenti di depan penginapan. Faris turun seorang diri. Fajar langsung berdiri, tetapi Intan menyentuh lengannya. "Aku akan bicara dengannya." "Yakin?" "Yakin." Mereka berjalan ke bagian pantai yang lebih sepi. Lampu dari penginapan terlihat samar, sementara suara ombak menutup sebagian percakapan. Faris memasukkan kedua tangan ke saku. Rambutnya berantakan, kemejanya kusut, dan matanya merah. "Saya datang untuk minta maaf."
katanya. Intan menunggu. Saya salah soal resep itu. Investor menuntut produk baru dan saya panik. Saya juga salah tentang kita. Setelah kamu pergi, semuanya berantakan. Hari ini, ketika melihat kamu di panggung, saya sadar saya kehilangan orang yang paling memahami saya. Tidak, jawab Intan. Kamu kehilangan orang yang paling sering memaklumi kamu. Faris menggeleng. Tan, kita bisa mulai lagi. Saya akan mengembalikan semua resep. Kita bisa membangun usaha bersama seperti dulu. Kenapa sekarang? Karena saya akhirnya tahu nilai kamu. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tetapi justru menguatkan keputusan Intan. Nilai aku tidak baru muncul hari ini, Riz. Saya tahu. Tidak, kamu baru melihatnya setelah orang lain bertepuk tangan. Ketika aku kelelahan, menjaga ibu, dan berusaha mempertahankan toko, kamu menganggapku beban. Sekarang setelah aku mendapat penghargaan, kamu datang dan menyebutku berharga. Faris terdiam. Saya bisa berubah. Mungkin, tapi perubahanmu bukan tanggung jawabku. Faris mendekat. Apa karena Fajar? Bukan. Kamu mencintainya? Intan menahan napas. Ini bukan tentang siapa yang menggantikanmu. Aku tidak meninggalkanmu untuk laki-laki lain. Aku meninggalkanmu karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Wajah Faris mengeras. Jangan terlalu percaya diri hanya karena menang satu penghargaan. Dulu, kalimat seperti itu akan membuat Intan ragu. Sekarang ia justru merasa tenang. Lihat, bahkan saat meminta maaf, kamu masih harus merendahkanku agar merasa lebih tinggi. Faris memalingkan wajah. Aku harap suatu hari kamu benar-benar berubah. Bukan supaya bisa mendapatkanku kembali, tapi supaya kamu berhenti menyakiti orang lain. Namun aku tidak akan menunggumu. Tan, pulanglah. Faris berdiri beberapa saat sebelum akhirnya berjalan menuju mobil. Intan tidak menoleh ketika kendaraan itu pergi. Ia tetap berdiri di tepi pantai. Anehnya, tidak ada rasa menang. Hanya ruang kosong yang luas, seperti kamar yang baru dibersihkan setelah terlalu lama dipenuhi barang lama. Fajar datang beberapa menit kemudian. Dia sudah pergi. Sudah. Kamu baik-baik saja. Intan mengangguk, lalu menggeleng. Rasanya lega, tapi juga sedih. 4 tahun tidak hilang begitu saja. Tidak perlu dihilangkan, cukup diletakkan di tempatnya. Mereka berjalan menyusuri pasir. Aku tadi bilang kepadanya bahwa aku memilih diriku sendiri, kata Intan. Itu pilihan yang bagus. Tapi ada hal lain yang belum kukatakan. Fajar berhenti. Intan menatapnya. Jantungnya berdebar keras, tetapi kali ini ia tidak ingin lari. Aku tidak butuh seseorang untuk menyelamatkanku, katanya. Aku sudah terlalu lama menunggu orang lain membuatku merasa cukup. Aku tidak mau seperti itu lagi. Tapi aku juga belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti harus selalu sendirian. Ada orang yang tidak datang untuk mengambil alih hidup kita. Ada yang hanya berjalan di samping. Aku ingin kamu menjadi orang itu, lanjut Intan. Kalau kamu masih mau. Fajar menarik napas pelan. Saya sudah ingin sejak lama. Intan tertawa gugup. Kenapa tidak bilang? Karena kamu belum selesai berbicara dengan dirimu sendiri. Sekarang aku sudah selesai. Tidak ada orang yang benar-benar selesai. Tapi sekarang, kamu tidak lagi membiarkan suara Faris menjawab semua pertanyaanmu. Intan menunduk. Aku menyukaimu, Jar. Mungkin lebih dari yang seharusnya. Siapa yang menentukan seharusnya? Kamu selalu punya jawaban. Untuk yang ini, saya cuma beruntung. Fajar mengulurkan tangannya, tetapi tidak langsung menyentuh. Ia menunggu sampai Intan meletakkan tangannya di sana.
Saya menyukai kamu bukan karena kamu membutuhkan saya, katanya. Saya menyukai caramu bekerja, caramu membela orang lain, dan caramu tetap peduli meski pernah disakiti. Aku juga tidak bisa menjanjikan akan selalu percaya diri, kata Intan. Kadang aku mungkin masih takut. Kalau takut bilang, jangan menghilang. Aku akan mencoba. Mereka kembali ke penginapan sambil bergandengan tangan. Bibi Sari yang melihat dari kejauhan pura-pura sibuk mengatur piring, tetapi senyumnya terlalu lebar untuk disembunyikan. Beberapa hari kemudian, Intan mendapat tawaran dari sebuah hotel besar untuk menjual langkah pulang secara eksklusif. Nilainya tinggi, tetapi syaratnya mengharuskan seluruh produksi dipindahkan ke pabrik dan nama para pemasok tidak perlu dicantumkan. Dulu, ia mungkin akan menerima karena takut kesempatan tidak datang 2 kali. Kini, ia menolak dan menawarkan kerjasama lain yang tetap melibatkan warga. Fajar hanya membantu membaca kontrak ketika diminta. Itu saja, tanya Intan setelah mengirim penolakan. Apa? Kamu tidak mau bilang keputusanku paling benar? Itu keputusanmu. Yang penting kamu tahu risikonya. Intan tersenyum. Inilah yang membedakan dukungan dari kendali. Fajar tidak membuatnya bergantung. Ia membuat Intan percaya bahwa dirinya mampu memilih. Seminggu kemudian, Intan bersiap kembali ke Bandung. Di bandara, Bibi Sari membekalinya ayam rarang dan beberapa bungkus dodol rumput laut. Fajar membawa kotak kayu kecil. Apa ini? Bukan nanti di pesawat. Di dalam pesawat, Intan membuka kotak itu. Isinya sendok kayu buatan perajin lokal dengan ukiran kecil berbentuk ombak. Di bawahnya ada secari kertas. Untuk setiap dapur yang akan kamu bangun, supaya kamu ingat bahwa kamu tidak pernah kehilangan kemampuan menciptakan sesuatu yang berarti. Intan tersenyum sambil menyentuh ukiran itu. Ketika pesawat mulai bergerak, ia melihat Lombok dari jendela. Ia datang ke pulau itu dengan hati yang merasa rusak. Ia pulang bukan sebagai orang baru, melainkan sebagai dirinya sendiri yang akhirnya berani mengambil kembali tempatnya. Di layar ponselnya muncul pesan dari Fajar. Jangan lupa pulang lagi. Intan mengetik balasan. Kali ini aku tahu jalan pulangnya. 3 bulan setelah kembali dari Lombok, kehidupan Intan di Bandung berubah jauh lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Rasa Permata tidak lagi hanya dikenal sebagai toko kue kecil di sudut jalan. Setelah kisah langkah pulang tersebar dari festival di Mataram, pesanan datang dari berbagai kota. Ada pelanggan dari Jakarta yang meminta paket hantaran. Sebuah hotel di Yogyakarta yang ingin memesan untuk acara budaya. Bahkan, sebuah majalah kuliner menghubunginya untuk wawancara. Namun, perubahan terbesar bukan terletak pada jumlah pesanan. Intan mulai berani berdiri di depan kamera. Pada awalnya, setiap kali Mira mengangkat ponsel untuk merekam proses memasak, tubuh Intan langsung menegang. Ia akan memeriksa sudut pengambilan gambar, menarik bajunya agar tampak lebih longgar, lalu bertanya apakah wajahnya terlihat terlalu bulat. Suatu sore, setelah rekaman diulang untuk ke-6 kalinya, Mira akhirnya menurunkan ponsel. Teh, orang mau lihat cara bikin kuenya, bukan menghitung lingkar pinggang Teh Intan. Intan terdiam, lalu tertawa kecil. Kamu sekarang berani sekali ya? Karena dulu Teh Intan juga yang bilang kami harus jujur soal rasa. Sejak itu, Intan mencoba berhenti bersembunyi. Ia tetap merasa gugup, tetapi tidak lagi menghapus semua video hanya karena melihat dirinya sendiri di layar. Dalam salah satu unggahan, ia menjelaskan cara membuat saus gula aren sambil sesekali bercanda karena santan hampir meluap. Video itu justru mendapat tanggapan paling hangat. Hubungannya dengan Fajar juga terus berjalan, meski jarak Bandung dan Lombok tidak selalu mudah. Mereka bergantian berkunjung. Kadang Fajar datang ke Bandung untuk membantu merancang ulang dapur rasa Permata. Kadang Intan terbang ke Lombok untuk mengembangkan menu penginapan dan mengadakan pelatihan bagi warga. Suatu malam,
Fajar datang ke Bandung tanpa memberitahu. Saat itu toko sudah hampir tutup. Intan sedang memeriksa catatan stok ketika pintu terbuka dan Fajar muncul membawa ransel serta kotak panjang dari bambu. "Kamu tidak bilang mau datang," kata Intan terkejut. "Kalau bilang, namanya bukan kejutan. Kejutan itu bagus kalau aku tidak sedang pakai celemek penuh tepung." Fajar menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Menurut saya justru cocok." Intan menggeleng sambil tersenyum. "Apa isi kotak itu?" Fajar membuka tutupnya. Di dalamnya terdapat papan nama baru bertuliskan Rasa Permata, cerita dari dapur Nusantara. Hurufnya diukir tangan dan dihiasi motif awan serta ombak. "Saya pikir toko ini sudah tumbuh lebih besar dari sekedar tempat menjual kue," katanya. "Sekarang kamu membawa cerita dari banyak daerah." Intan menyentuh ukiran itu perlahan. "Kamu buat sendiri?" "Desainnya saya, yang mengukir Pak Hadi dari desa dekat Senggigi." Malam itu mereka memasang papan nama bersama Mira. Setelah selesai, Intan berdiri di trotoar dan melihatnya dari seberang jalan. Untuk pertama kalinya, tokonya tampak seperti tempat yang selama ini hanya hidup dalam bayangannya. Beberapa minggu kemudian, Intan mengubah ruang kosong di lantai 2 menjadi tempat pelatihan. Ia mengundang perempuan-perempuan pemilik usaha rumahan untuk berbagi pengalaman. Ada yang membuat keripik tempe, sambal kemasan, kue kering, dan minuman jamu. Intan tidak berdiri sebagai orang yang paling tahu, ia hanya menjadi penghubung. Mereka belajar soal harga, kemasan, pemasaran, dan cara melindungi resep. "Dulu saya pikir kalau ingin berhasil, kita harus menyimpan semua ilmu sendiri," kata salah satu peserta. Intan tersenyum. "Kalau semua disimpan sendiri, kita juga sendirian ketika jatuh." Pada saat yang sama, Fajar menyelesaikan pembangunan penginapan ramah lingkungan di pesisir Lombok. Ia memakai bahan lokal, sistem penampungan air hujan, dan tenaga kerja dari desa sekitar. Setiap kamar diberi nama bahan pangan Nusantara, bukan nomor. Fajar menolak menjadikan Intan sekedar penghias proyek. Ia menawarkan kerjasama resmi untuk mengembangkan dapur dan menu, lengkap dengan pembagian keuntungan serta kepemilikan resep yang jelas. Ketika membaca kontrak, Intan menggoda. "Kamu takut saya menuduh lagi?" "Saya belajar dari pengalaman." "Jadi kamu masih menyimpan sakit hati?" "Sedikit, tapi sekarang bisa ditagihkan melalui biaya konsultasi." Intan tertawa. Ia menandatangani kontrak itu setelah membacanya bersama penasihat hukum. Tidak ada kata-kata seperti "karena kita saling mencintai" sebagai pengganti kejelasan. Bagi mereka, cinta tidak menghapus kebutuhan untuk saling menghormati dalam pekerjaan. Menjelang pembukaan penginapan, sebuah agensi menawarkan kampanye promosi. Mereka ingin menampilkan Fajar sebagai arsitek dan Intan sebagai pencipta konsep kuliner. Saat sesi pemotretan, penata gaya memberikan gaun panjang berwarna tanah. Gaun itu indah, tetapi ketika Intan melihat dirinya di cermin, rasa tidak nyaman lama kembali muncul. "Bisa diambil dari pinggang ke atas saja?" tanyanya. Fotografer mengangguk, tetapi seorang perempuan dari agensi berkata, "Sebenarnya konsep kami membutuhkan foto penuh. Kalau Mbak kurang nyaman, kami bisa cari model untuk bagian visual dan Mbak tetap disebut sebagai pengembang menu." Intan memahami tawaran itu dimaksudkan sebagai solusi. Namun kata model mengingatkannya pada cara Faris dahulu menyembunyikannya. Ia meminta waktu sebentar dan keluar menuju halaman belakang. Fajar menyusul, tetapi berhenti beberapa langkah darinya. "Aku merasa konyol," kata Intan. "Aku pikir aku sudah tidak peduli." "Kamu tidak harus menerima pemotretan itu. Aku tahu. Dan kamu juga tidak harus membuktikan apapun." Intan menatap laut di kejauhan. "Tapi kalau aku mundur hanya karena takut dilihat, berarti ketakutan itu masih menentukan hidupku." Fajar tidak menjawab. "Aku tidak mau tampil karena ingin dibilang cantik," lanjutnya.
Aku mau tampil karena ini pekerjaanku. Aku yang membuat konsepnya. Kenapa orang lain yang harus berdiri menggantikanku? Ia kembali ke ruang rias dan meminta pemotretan dilanjutkan. Kali ini, saat kamera diarahkan, ia tidak menarik gaunnya atau menyembunyikan lengannya. Ia berdiri di dapur terbuka sambil memegang piring langkah pulang dengan latar laut dan anyaman bambu. Ketika hasil foto muncul di layar, Intan terdiam. Ia tidak terlihat seperti perempuan yang sudah berubah menjadi sosok lain. Ia tetap dirinya sendiri, tubuh yang sama, senyum yang sama, hanya tatapannya lebih tenang. Foto itu kemudian dipasang pada materi promosi dengan tulisan, "Setiap rasa punya rumah. Setiap orang berhak pulang kepada dirinya sendiri." Hari pembukaan penginapan dipenuhi tamu, warga, dan pelaku usaha lokal. Ada musik sasak, hidangan tradisional, serta pameran kerajinan. Ibu Intan datang dari Bandung bersama Mira. Bibi Sari mengenakan kebaya sederhana dan sibuk menyambut setiap orang. Setelah acara utama selesai, malam turun perlahan. Lampu-lampu gantung menyala di taman, dan para tamu mulai meninggalkan lokasi. Intan masuk ke dapur untuk memeriksa sisa makanan. Ia menemukan Fajar sedang mencuci piring. Pemilik penginapan cuci piring sendiri, tanyanya. "Pegawai lain sudah bekerja dari pagi." Intan mengambil lap. "Kalau begitu, saya bantu." Setelah piring terakhir diletakkan di rak, Fajar mematikan keran. "Tan?" Intan menoleh. Fajar berdiri sambil memegang kotak kecil dari kayu. Tidak ada rombongan orang yang tiba-tiba masuk. Tidak ada kamera. Tidak ada bunga berlebihan. "Saya pernah berpikir harus menyiapkan tempat paling indah untuk mengatakan ini," katanya. "Tapi saya sadar, tempat paling jujur bagi kita selalu dapur." Intan menatap kotak itu, lalu kembali kepada Fajar. "Saya tidak bisa menjanjikan hidup tanpa salah paham, kesibukan, atau hari buruk. Saya juga tidak ingin kamu meninggalkan semua yang sudah kamu bangun demi saya." Ia membuka kotak. Di dalamnya terdapat cincin sederhana dengan batu kecil berwarna keemasan. "Saya ingin kita tetap menjadi dua orang yang punya jalan sendiri, tapi memilih bertemu di rumah yang sama. Intan Permata, maukah kamu menikah dengan saya?" Mata Intan langsung dipenuhi air. "Kamu sudah minta izin ibu?" "Sudah." "Bibi Sari?" "Beliau malah mengancam kalau saya terlalu lama menunda." Intan tertawa di antara air matanya. "Aku mau," katanya. "Tapi ada syarat." Fajar terlihat tegang. "Apa?" "Jangan pernah meminta aku mengecilkan diriku supaya hidupmu terlihat lebih besar." Wajah Fajar melembut. "Saya justru ingin mengingatkan kalau suatu hari kamu lupa seberapa besar dirimu." Intan mengulurkan tangan. Fajar memasangkan cincin itu, lalu memeluknya dengan hati-hati. Mereka menikah 6 bulan kemudian, dalam upacara sederhana yang memadukan adat Sunda dan Sasak. Akad dilangsungkan di halaman penginapan menghadap laut. Ibu Intan mengenakan kebaya warna gading, sementara Bibi Sari tidak berhenti menangis sejak pagi. Setelah menikah, mereka tidak langsung tinggal tetap di satu kota. Intan tetap mengelola Rasa Permata di Bandung, sementara Fajar harus sering berada di Lombok. Mereka membagi waktu dan membangun rumah kecil di dekat penginapan. Banyak orang bertanya, kapan Intan akan menyerahkan toko kepada orang lain agar bisa mengikuti suaminya. Ia selalu menjawab dengan tenang, "Menikah bukan berarti hidup saya berhenti. Kami hanya belajar menyusun dua kehidupan supaya bisa berjalan bersama." Fajar juga tidak pernah merasa terganggu. Ia justru bangga ketika Intan harus menghadiri pelatihan atau rapat kerja. Kadang, ia mengantar ke bandara sambil membawa bekal nasi bungkus seperti yang dulu dilakukan Ibu Intan. Intan tidak pernah menjadi perempuan yang selalu percaya diri. Ada hari ketika ia kembali membandingkan tubuhnya dengan orang lain. Ada pakaian yang tidak muat dan membuatnya kecewa. Ada komentar di media sosial yang menyakitkan.
Namun sekarang, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak lagi menyerahkan penilaian dirinya kepada komentar itu. Ia membicarakannya, memberi waktu untuk sedih, lalu kembali pada hidup yang sudah ia bangun. Suatu pagi, seorang peserta pelatihan bertanya, "Teh Intan, apa rahasianya bisa mencintai diri sendiri?" Intan berpikir cukup lama. "Mungkin bukan dengan merasa cantik setiap hari," jawabnya. "Mungkin dengan tetap memperlakukan diri kita dengan baik, bahkan pada hari ketika kita tidak menyukai apa yang terlihat di cermin." Di luar ruang pelatihan, Fajar menunggu sambil membawa 2 gelas kopi. Ketika Intan keluar, ia menyerahkan 1 gelas tanpa berkata apa-apa. Mereka berjalan berdampingan melewati toko yang ramai. Di dinding terpajang foto perjalanan mereka, kebun kopi, dapur gula aren, festival, pembukaan penginapan, dan pernikahan. Intan berhenti di depan foto lama saat ia pertama kali memperkenalkan langkah pulang. Perempuan dalam foto itu terlihat gugup, tetapi matanya menyimpan keberanian yang baru tumbuh. "Apa yang kamu lihat?" tanya Fajar. "Jalan yang panjang." "Menyesal?" Intan menggeleng. Ia pernah mengira akhir bahagia adalah saat seseorang datang dan mengatakan bahwa dirinya cantik. Kini ia memahami bahwa akhir bahagia bukanlah pujian, pernikahan, atau keberhasilan usaha. Akhir bahagia adalah ketika ia tidak lagi merasa harus meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri. Intan menggenggam tangan Fajar, lalu kembali berjalan. Di depan mereka, aroma kopi dan gula aren memenuhi ruangan, bercampur suara tawa para pelanggan. Ia tidak tahu seperti apa hari esok. Mungkin akan ada kegagalan, perubahan, dan luka baru. Namun kali ini, ia tidak takut. Ia telah menemukan jalan pulang. Bukan menuju tubuh yang dulu, bukan menuju hubungan yang pernah hilang, melainkan menuju dirinya sendiri, tempat di mana cinta tidak lagi harus dibayar dengan kehilangan harga diri.